Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memperbaiki modul AC LG, modelnya Hercules. Jadi ini menggunakan fan indoornya pakainya DC, bukan yang model AC. Terus keluhannya mati total, tidak hidup sama sekali. Jadi kalau kita coba hidupkan, kita colokin ke listrik, dia tidak ada respon sama sekali. Terus coba saja kita hidupkan. Ini sudah kita hidupkan dan tegangan listrik sudah masuk. Terus kalau kita pencet tombol-tombolnya juga tidak ada respon sama sekali. Kemudian kalau kita ukur, kita tes pen saja ininya, tegangannya listrik. Yang ini, oh iya, satunya yang ini. Nah, dia menyala. Ini kalau salah satu ya, ini yang mungkin di sini. Itu dia. Tes pennya menyala kalau kita coba pakai tes pen. Terus kalau kita ukur menggunakan avometer juga, tegangan sudah masuk dan sudah melewati sekring juga, tegangannya ada. Kalau kita ukur begini, ini diukur di sekringnya sini, sama satunya di negatif, tegangannya masuk 200 volt lebih. Tapi kalau kita ukur bagian sekundernya tidak ada tegangan sama sekali. Jadi kalau kita balik begini, terus kita ukur tegangannya, yang seharusnya ada tegangan, dia DC 5 volt, tidak ada sama sekali tegangan. Di sini kalau kita ukur di sini, seharusnya ini di elko ini tegangannya 5 volt. Ini coba kita ukur 0, berapa, enggak, 0,2 ohm, 0,2 volt, tidak ada tegangan. Ini di IC penurun tegangan ini juga nggak ada tegangannya. Jadi kalau kita ukur DC-nya bagian elko besar adanya di sini. Coba kita ukur tegangannya, biasanya seharusnya ada 300 volt. Di sini kalau kita ukur 330 volt ada. Jadi dari PLN masuk berubah menjadi DC, di elko ini ditampung 380 volt dia ada. Terus masuk ke sini, dia masuk ke trafo switching. Ini dia trafo switchingnya ada di sini nih. Ini di sini, di kaki sini. Itu dia tegangannya masuk di trafo switching, nyebrang ke trafo switching, masuk ke IC. Nah, ini masuk, tegangannya ada, tapi bagian sekundernya tidak ada tegangannya. Untuk kasus seperti ini, kita ambil jalan mudahnya. Sudah pasti ini bagian, cabut dulu listriknya. Jadi sudah pasti bagian primernya tidak bekerja. Ini diatur oleh IC ini, IC kecil, IC-nya berkaki 7. Jadi seperti ini IC-nya. Ini tipe nomornya, coba kita pakai kaca pembesar. Nomornya TNY 266
PN. Jadi rangkaian power supply bagian primer ini diatur oleh IC itu bekerja sama dengan trafo switching di sini. Dia gagal bekerja sehingga tidak menghasilkan tegangan sekunder. Jadi sebaiknya kita ganti IC-nya ini. Tapi kalau pengen yang cepat, kadang-kadang nyari IC yang tipe sama, harus nyari-nyari keliling toko, sana nggak ada. Nah, ini membutuhkan waktu. Jadi untuk memastikan aja bahwa dia ini bisa bekerja, artinya rangkaian yang lain bisa hidup. Apabila rangkaian primernya sudah selesai dan bagus, caranya kita coba dulu. Nanti takutnya setelah kita ganti IC, tegangan primer keluar, ternyata masih ada kendala lain di bagian sekunder. Nah, ini yang kita khawatirkan. Untuk menghindari kekhawatiran tersebut, sebaiknya kita tes dulu. Kita coba menggunakan rangkaian pembantu sebagai pengganti IC ini. Kita siapkan saja. Ini dia. Kita siapkan ini untuk kita coba pasang, apakah ada kendala lain atau enggak setelah kita pasang ini. Ini alatnya sudah kita keluarkan dari boxnya. Langkah pertama kita cabut IC-nya. Tapi sebelum dicabut, kita buang dulu tegangannya yang ada di elko besar ini, sebab dia tidak terpakai, sehingga kalau kita lepas IC-nya cukup menyengat kalau kena tangan. Nah, ini kita buang, kita kasih beban solder. Setelah terbuang, kita cabut IC-nya untuk kita pasangkan alat untuk penggantinya. Ini sebelum kita pasang, ini kabel warna birunya tidak saya pakai, saya cabut saja. Kemudian disetel dulu trim potnya ini. Trim potnya diatur di posisi paling minim. Takutnya kalau kita atur di posisi tengah terjadi lonjakan tegangan sehingga menyebabkan kerusakan pada komponen yang lain. Untuk itu sebaiknya kita atur dulu posisi paling kecil, baru kita pasang. Jadi ini sudah kita pasangkan. Kabel merahnya itu ada di kolektor IC. Jadi kalau kita perhatikan begini, dia ini ada tegangan positif 300 volt dari elko besar. Dia masuk ke trafo switching, kemudian masuk ke lilitan trafo ini, kemudian keluar lagi di kaki yang ini. Nah, baru setelah kita cabut IC-nya ini, kita pasangkan kabel merahnya di sini. Jadi posisinya di sini sebagai pengganti IC yang tadi. Terus kabel hitamnya ini saya masukkan ke sini, ke lubang sini. Dari sini. Ini kabel hitamnya masuk ke sono, keluarnya di sini. Ini adanya di dioda bagian negatif. Ini positif dioda, ini negatif. Ini arus AC. Terus ini negatif yang ketemu dengan elko negatif. Nah, setelah itu kita coba hidupkan rangkaian ini, PCB kontrol ini, PCB mainboard, PCB modul untuk AC ini kita hidupkan. Apakah dia mau hidup? Tapi jangan lupa ini kita setting nanti kalau tegangannya kurang. Sekarang kita coba dulu untuk menghidupkannya. Ini sudah kita colokin ke listrik, kita tunggu. Biasanya ada suara dulu, kalau itu udah ada suara tit. Nah, dia langsung hidup dan relay pun langsung nyala. Berarti berhasil. Ini sekarang kita ukur tegangannya apakah dia pas 5 volt untuk posisi di IC 7805. Soalnya jangan berlebih dan jangan kurang. Ini posisinya udah on. Oh, dia langsung mati lagi karena fan indoornya tidak terpasang. Ini sekarang kita ukur tegangan dulu untuk memastikan
IC 7812 nya 7805 nya ada di sini. Ini elgo nya kita ukur aja di elgo nya ini apakah dia tegangannya ada 5 volt. Dia kedip-kedip. Itu dia tegangannya 4,9 volt. Kita ukur lagi kalau kurang jelas. Jadi tegangannya sudah cukup, kita cabut. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita tidak ragu-ragu lagi untuk membelikan IC-nya ini, sebab sudah dipastikan rangkaiannya bekerja dengan sempurna apabila tegangannya sudah masuk. Tapi ya terserah, kalau mau pakai alat ini saja tanpa menggunakan IC yang aslinya juga bisa. Asalkan tadi kuncinya tegangannya jangan over atau jangan berlebih. Tinggal kita cari tempat untuk kita tutup ini, kita tutup menggunakan alat pengaman atau bagaimana supaya tidak bersentuhan dengan komponen yang lain, supaya tidak short. Kita taruh di mana itu kreativitas kita sendiri nanti. Untuk itu sekian dulu, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, dimohon subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, semoga di bulan yang penuh berkah ini Anda penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.